ayahanda daripada Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini itu pernah tidur di rumah abah saya, di rumah Habib saya di Doku. Jadi teman baiknya abah saya waktu itu, Habib saya ketua MU di Doku, abah saya karena dia uangnya banyak bendahara MU di Doku. Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri partai NU ini, itu gurunya Habib saya Syekh Muhammad Al-Musalli, dan Fatihah yang diajarkan kepada Syekh Muhammad diturunkan kepada saya. Jadi saya yang bisa membuka lidahnya Kiai Hasyim Asy'ari pada hari ini, cara membaca Fatihahnya Kiai Hasyim Asy'ari, selain daripada cucu turun temurunnya seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi ikatan keagamaan dan madhab itu berantai, sehingga tidak ada partai yang saya lihat yang bisa menyelamatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan bermadhab Al-Imam Syafi'i, hanya PKB. Apa katanya Gus Dur tadi? Banyak yang nggak dengar. Yang namanya Indonesia itu madhabnya Syafi'i. Nggak ada orang Indonesia baca Fatihah nggak baca Bismillah, itu nggak ada, nonsen itu, kosong. Itu bukan orang Indonesia, itu orang dari Makkah, dari Arab yang tidak tahu baca Bismillah. Makan baca Bismillah, tidur baca Bismillah, baca Fatihah kok nggak Bismillah, ini nggak logik. Saya yakin Kiai Hasyim Asy'ari itu Ahlus Sunnah wal Jamaahnya paten. Itu imamnya orang Indonesia, bukan Sudesi. Sudesi itu orang kemarin baca Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, makhrajnya tidak sah. Imam Masjidil Haram Sudesi tidak sah bacaan Fatihahnya. Saya kalau di Masjidil Haram, saya keluar mufaraqah karena dia baca bol keluar di hidung, walau bolin kayak suaranya kerbau. Apain orang Indonesia ikut-ikut? Kalau mau ikut tuh orang Indonesia. Yang paling fasih baca Quran itu orang Indonesia, bukan orang Arab. Buktinya juara nasional, juara internasional selalu orang Indonesia atau orang Malaysia, karena lidahnya lebih lembut daripada lidahnya orang Arab. Kapan orang Arab menjadi juara internasional? Belum pernah. Dot saja keluar di hidung, dot itu keluarnya di mulut. Waladdallin, nun itu keluarnya di mulut, apa keluarnya di hidung. Kalau dot, lam keluarnya di mulut. Kalau dot keluarnya di hidung, tidak sah sembahyangnya. Makanya imam-imam di Indonesia saya kasih nasihat, jangan ikut-ikut bacaannya Sudesi, nanti tidak sah sembahyang karena dotnya keluar di hidung. Waladdallin keluar di hidung, tidak sah. Jadi tidak boleh ikut sembarangan. Di saat kalang kabutnya orang Arab untuk menyimpulkan sorof, bagaimana untuk gampang mengenal bahasa Arab? Bukan dari negara Arab. Mesir bikin kitab besar-besar tentang sorof. Kumpul ulama Indonesia, siapa yang mampu di Indonesia, keluarlah dari Krepia, Kiai Maksud mengarang tasrif cuma 4 helai, 4 lembar. Orang Arab mau pingsan melihatnya dari hebatnya orang Indonesia.
Indonesia itu guru kita. Tapi kalau gurunya model begitu, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Madhab, tidak ada orang yang menyalahkan madhab itu. Madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi itu madhab yang paten di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi empat madhab ini tidak sama, baik di dalam syarak maupun sedikit di dalam akidah. Di dalam syarak, madhab Imam Malik itu mandi junub cukup air 1 gelas. Ini mandi junubnya madhab Imam Malik. Makanya jangan gampang-gampang ikut Wahabi, karena Wahabi itu adalah cakupan pengambilan dari madhab Imam Malik dan dari madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengambil madhab dari Imam Malik. Jadi kalau dua itu dikumpulkan, menjadilah madhab Wahabi yang mandinya cukup dengan air 1 gelas mandi junubnya. Mau mandi junub begitu ibu-ibu? Nah, ambil wudu, tidak ada mustamal airnya. Ambil air 1 cangkir, ambil wudu, cuci di situ muka, cuci lagi tangan di situ, cuci lagi kaki di situ, sah wudunya. Itu Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i mengajak kita kalau mandi junub airnya 2 kulah atau lebih. Itu madhab Imam Syafi'i. Makanya sampai kalau ikut madhab Imam Syafi'i, partainya harus PKB, jangan Golkar, jangan PKS. Ketika kalau keluar ini, nggak sah ibadahnya. Imam Syafi'i yang mengajarkan air yang banyak itu 2 kulah selebihnya. Itu baru boleh ambil air wudhu di dalam. Kalau tidak cukup, kalau air yang percik dari muka masuk ke dalam air yang kurang dari 2 kulah, itu mustakmal untuk cuci tangan lagi, tidak sah wudhunya. Begitu fikihnya. Tapi kalau Imam Malik cemplung aja di situ, sah saja. Benar juga Imam Malik. Tapi kalau dibawa ke Indonesia, Indonesia itu sungainya ribuan. Sungai Mahakam, Sungai Kapuas, Sungai Berantas, amblas semua diberantasin dari banyaknya airnya. Sungai Cici apa saja di jalan. Itu kalau mandi sampean tidak kekurangan airnya, malah karena lebihnya sampai membanjirkan Jakarta. Supaya orang Jakarta mandi junubnya cukup airnya. Jadi paham bicara ini. Jadi saya memilih PKB. Tidak mungkin Gus Dur keluar dari madhab Imam Syafi'i. Tidak mungkin. Saya yakin beliau pengembang madhab Imam Syafi'i. Dari saya waktu PKB mau musyawarah luar biasanya di Bali, saya berdoa, PKB di Bali langgak laut. Balik benar. Karena doanya tarung itu kabur. Mau bikin di Surabaya, lihat gunung Semeru, gunung Merapi, gunung apalagi Selamet, macam-macam, gunung Bokrokan, timbul terjecokan. Ya Allah, jangan jadikan di Surabaya. Telepon saya ke langit, satelit turun ke kupingnya Gus Dur, masuk di dalam hatinya, perintahkan kepada PKB semua, musyawarah luar biasa diparut tempat Habib Sagaf. Itu bukan permintaan saya, tapi satelit dari langit turun ke hati Gus Dur yang putuskan ke Habib Sagaf. Jadi saya ini ada hubungan batin dengan Gus Dur. Saya kasih tahu sama kamu semua, anak-anak murid khususnya. Saya itu selalu mengamati Gus Dur. Kalau Gus Dur, kalau mau dikasih makan, saya dulu. Karena Gus Dur bukan gampang mau makan. Bukan gampang. Kalau tidak lapar benar, saya lihat tidak makan. Saya lebih dahulu dikasih. Saya ambil kue. Saya sembunyikan. Mau lihat Gus Dur ini wali Allah atau bukan. Kalau orang PKB kan tidak kenal Gus Dur. Yang kenal Gus Dur itu saya ini. La yariful wali ilal wali. Ada
Habib masuk PKB, bukan PKB. Saya masuk ke partainya Gus Dur yang menegakkan mazhab Imam Syafi'i. Bahkan itu disodorkan kepada Gus Dur. Yang saya ambil itu yang diambil oleh Gus Dur. Tapi saya tengok matanya, nggak lihat. Kok bisa cocok? Saya berdoa, mudah-mudahan dia bawa makanan lagi di depan Ibu Sita. Cuma saya tidak berbicara. Ibu Sita pasti perhatikan. Datang lagi makanan dikasihkan ke saya. Saya ambil itu yang bulat itu apa namanya? Onde-onde. Saya tidak mau lihat ke Gus Dur. Saya melirik. Karena wali itu aneh-aneh. Bukan seperti itu orang pergi beli pasar, pergi beli ikan di pasar. Pulang bawa ikan. Kalau wali Allah nggak pergi beli ikan di pasar, orang ngantar ke rumahnya. Dengar, saya melirik. Saya lihat tangannya Gus Dur, raba-raba itu kue. Tadi yang bulat. Aneh toh. Raba-raba begini. Saya ini perhatikan. Nggak ada orang yang memperhatikan kecuali saya. Yang diambil dari situ. Karena yang bulat dibikin-bikin kan, ini dia. Langsung dimakan. Saya bilang ini wali Allah. Kalau ujian itu nggak boleh banyak-banyak. Nabi Allah Khidir menguji Nabi Musa cuma 3 kali. Dan kalau manusia biasa cukup 2 kali. Jadi alhamdulillah, ini hari saya kumpulkan wali murid semuanya, kiai, ustaz. Yang dicatat kiainya itu yang mau didudukkan di atas tempat ini kemarin malam itu sudah 275. Saya bilang nggak usah catat lagi. Kalau besok malam lagi berapa ratus? Lusa malam berapa ratus lagi? Mau naik di mimbar cuma 4 kali 20 ini tak cukup untuk tempat kiai. Jadi banyak kiai yang duduk di bawah ini dan kekasih-kekasih Allah, wali Allah yang duduk yang mendengarkan pembicaraan bacaan kita di malam di siang hari ini. Jadi perlu ada kesabaran, ibu-ibu ya. Jangan mau cepat-cepat lari, nanti tidak dapat makanan. Dan saya masak nasi kebuli ini hari khusus semua nasi kebuli. Saya beli nasi kebuli 30 gidir. 30 gidir bisa dimakan oleh 45.000 orang. Jadi kalau yang pulang rugi. Nah, jadi kalau ada yang tanya kenapa Habib masuk PKB, ya ini karena PKB ini yang bisa menegakkan mazhab al-Imam Syafi'i di saat bergemuruhnya mazhab Wahabi di kota Jakarta, di Indonesia, di Bogor, di mana. Dan mereka itu tidak tahu kalau Wahabi itu sembahyangnya tidak pakai baca Bismillah Fatihahnya. Kalau dia baca Fatihah Bismillah, itu bukan Wahabi, munafik. Karena Wahabi tidak bisa baca Fatihah. Kalau dia baca Bismillah, makruh sembahyangnya. Tapi kalau Imam Syafi'i madhabnya tidak baca Bismillah, tidak sah sembahyangnya. Jadi di mana duduknya orang yang baca dan orang yang tidak baca? Faham saja fikihnya. Mau masuk Wahabi? Banyak partainya. Dengar baik-baik. Saya kalau disuruh kampanye seluruh Indonesia sama Gus Dur, saya kampanye. Bukan saya mau jadi presiden. Presiden itu Gus Dur. Siapa yang dipilih oleh Gus Dur menjadi wakil? Ya itu presidennya. Kalau saya sudah presiden. Saya presiden pondok pesantren Al-Asdatul. Ada satu partai politik ziarah Gus Dur. Dengar baik-baik. Datang-datang mohon restu Gus Dur. Saya ini punya partai. Sudah diterima dan kami calonkan Habib Segaf sebagai presiden. Gus Dur teriak, siapa yang mengurus murid-muridnya 12.000 itu? Gak usah, Habib jangan jadi presiden. Benar, kalau saya jadi presiden aneh. Datang orang Amerika dilihat orang Arab jadi presiden. Apa sudah nggak ada orang Indonesia? Nah, jadi saya mendidik anak Indonesia untuk menjadi presiden di negara Republik Indonesia. Kalau yang Habib Sayyid datang ngomong di tempat saya, itu untuk menjadi Habib yang mengakorkan orang Indonesia kalau seteru. Habib, jangan Habib ikut campur urusan negara. Saya kasih tahu. Habib siapa itu? Ada bin Syihab, Habib Alwi, Habib Abad.
Itu Habib-Habib nggak ngerti itu. Yang ngerti sejarah Indonesia itu di Parung. Dari mana Habib itu? Habib itu bukan keturunan nabinya, bukan. Kalau keturunan nabi itu ada darah nabi di dalam badannya. Tapi Habib itu pangkat yang diberikan oleh kiai-kiai di Indonesia. Tak ada Habib di Arab. Adanya Habib di Arab, saya dipanggil Habib di Arab, itu ekspor dari Indonesia. Itu hebatnya ulama di Indonesia. Jadi kalau ulama Indonesia itu mengekspor yang hebat-hebat, yang bikin orang di barat sana bingung 7 keliling. Sorok diekspor, ulamanya bingung. Waktu datang Paul Rifai, itu sampai itu Presiden Bank Dunia di Indonesia, dia injak kaki di halaman rumah saya. Yang pertama dia ucapkan bukan Bismillahirrahmanirrahim. Dia berkata dari lidahnya, orang terpandai di Indonesia itu adalah Gus Dur. Itu. Kalau Habibie itu satu bagian daripada kepintaran, hanya keseimbangan sayap pesawat. Tapi sayapnya terbang ke tempat lain, pesawatnya jatuh di laut. Tapi yang diharapkan oleh negara ini orang-orang pintar, orang pandai yang bisa mengatur Indonesia ini. Kalau orang bodoh menjadi presiden, menjadi wakil presiden, ya ini hasilnya. Minyak susah, solar susah, premium susah, ketamat susah, ketamat biru susah, macam-macam apalagi. Beras katanya mau diekspor, saya bingung mau ekspor kemana itu beras, sedangkan masih impor. Ini pasti jalan lain, jalan masuk ekspor, jalan keluar, jalan masuk impor, jalan keluar ekspor. Jadi beras yang diimpor itu diekspor kembali.